Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan surat Al-Maidah 38 sampai 40 mengenai hukuman bagi pencuri dalam urutan kajian fikih jinayat. Sekarang seri ke 29 ya. Ya, seri ke 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassariqu wassariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah wallahu azizun hakim. Faman taba min ba'di dzulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi innallaha ghafurur rahim. Alam ta'lam annallaha lahu mulkus samawati wal ard yu'adzibu man yasha' wa yaghfiru liman yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan pada pertemuan yang lalu di seri 28 saya bahas sampai wallahu azizun hakim. Sekarang paman taba mimba didulmi. Jadi setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bagaimana hudud atau siksaan atau hukuman bagi pencuri di dunia ini, yaitu taubatnya harus menerima hukuman, baik hukum potong tangan maupun dengan hukuman yang lain, seperti sudah jelaskan ada hudud, ada takzir, tapi kalau hududnya adalah memotong tangan, sedangkan takzirnya disesuaikan dengan dosa, terutama bagi yang mencuri di bawah 1/4 dinar, maka pada ayat 39-nya ditandaskan faman taba mimba didulmi. Barang siapa yang bertobat setelah mereka berbuat kedaliman, wa aslaha dan memperbaiki, fa innallaha yatubu alaihi, maka Allah menerima tobat mereka. Innallaha ghafurur rahim, sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan di situ barang siapa yang bertobat setelah berbuat dosa, setelah berbuat dolim itu, dan dia memperbaiki, maka dimungkinkan diampuni oleh Allah. Walaupun ada yang memahami yang dimaksud dengan tobat dan islah itu yaitu setelah menerima hukuman di dunia ini, kemudian dia tobat. Dan memang ayat ini tegas, paman taba mimba didulmi wa aslaha, dan setelah berbicara tentang hukuman. Jadi memang ada kaitan antara tobat dengan hukuman itu. Dan para ulama boleh berbeda memahaminya, itu dimungkinkan ya, memahami ayat ini, karena bagaimanapun para ulama mufassir mendekati atau memahami ayat itu dari berbagai pendekatan. Ada pendekatan historis, ada pendekatan munasabatul ayat, yaitu hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ada juga secara harfiah, baik harfiahnya makna hakiki maupun majazi. Hakiki adalah makna sebenarnya, majazi adalah makna dibalik makna, bisa takwil ya. Makanya kan di dalam memahami tafsir itu cukup memerlukan ilmu yang begitu luas, tetapi tanpa ilmu luas juga tetap Al-Quran itu dipahami sesuai dengan kemampuan masing-masing. Hanya pemahamannya sampai di mana, memperdalamnya tergantung kepada kepemilikan ilmu yang dikuasai oleh orang tersebut.
Dan di sini taba mimba didulmihi, kemudian aslaha. Aslaha itu islah, perbaikan. Dan kalau kita kaitkan dengan ayat-ayat yang lain, memang tobat itu yang dijamin oleh Allah ada syaratnya yang dijamin diampuni. Jadi kalau tobat itu kan ada yang dijamin diampuni sesuai dengan janji Allah, ada juga yang tidak dijamin, cuman kemungkinan mendapat ampunan itu selalu ada. Inilah salah satu syarat utama taubat yang diterima oleh Allah. Ada taba mimba didulmi, ada aslaha, ya, perbaikan. Maka fa innallaha yatubu alaih, maka Allah menerima taubat. Ya, taubat dengan cara menyegerakan dan memperbaiki dari perbuatan yang telah dilakukan, itu merupakan salah satu syarat tobat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai tobat itu tidak disertai islah. Tobat harus disertai islah atau perbaikan. Makanya kalau kita berbicara tobat di dalam syariat Islam, bukan upacaranya yang ditonjolkan, bukan ritualnya yang ditonjolkan, tetapi perbaikannya, ya, perbaikan sikap itu yang perlu kita pahami, ya. Kemudian sampai kapan atau berapa lama jarak antara tobat atau antara dosa dengan tobat itu? Nah, maka dalam hadis itu dinyatakan an Zaid bin Aslam an Abdurrahman an Zaid bin Aslam an Abdurrahman, diterima dari Zaid bin Aslam dari Abdurrahman al-Bailamani, ijtama'a arba'atun min ashabi Rasulillah. Jadi 4 sahabat itu pernah berkumpul, berdiskusi. Mereka berkumpul, berdiskusi, 4 orang sahabat. Faqala ahaduhum, di antara yang 4 itu mengatakan, Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW yaqul, bersabda, Innallah, semuanya Allah Subhanahu wa taala, tabaraka wa taala, yaqbalu taubatal abdi, menerima taubat hamba, qabla ayyamuta biyaumin, apabila taubatnya itu 1 hari sebelum meninggal. Qabla ayyamuta biyaumin. Kemudian faqala asani, yang kedua mengatakan, a anta sami'ta hada min Rasulillah, apakah Anda pernah mendengar pandangan ini dari Rasul? Qala, maka sahabat itu mengatakan na'am. Qala, dia mengatakan, ana sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqbalu taubatal abdi qabla ayyamut binisfi yaum. Allah itu menerima tobat hamba apabila tobatnya dia lakukan setengah hari sebelum meninggal. Faqala salis, kemudian yang ketiga bertanya, a anta sami'ta hada min Rasulillah, apakah ini Anda dengar dari Rasul pernyataan yang demikian? Qala, dia mengatakan na'am, ya. Qala wa ana sami'tu Rasulullah, saya mendengar dari Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, innallaha tabaraka ta'ala,
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yakbalu taubatal abdi, menerima taubat hamba, qabla ayyamuta bidhahwah, apabila taubat dilakukan seperempat hari sebelum meninggal. Qala Rabbi, kadang-kadang, dan yang keempat mengatakan, a anta samita hada min Rasulillah, apakah ini didengar dari Rasul? Qala, dia mengatakan, na'am, iya. Ana sami'tu Rasulullah, saya mendengar Rasulullah SAW yaqulu, bersabda, innallaha, sungguhnya Allah, yakbalu taubatal abdi, menerima taubat hamba, malam yughargir binafsih, selama rohnya belum yughargir, belum sampai tenggorokan. Jadi memang di kalangan sahabat itu mungkin ada yang mendengar dari Rasul bahwa tobat yang paling akhir itu sehari, ada juga yang mengatakan setengah hari, ada yang juga mengatakan seperempat hari, tapi ada juga yang terakhir ya sampai yughargir batasnya, jadi bukan harinya. Jadi tobat yang dipercepat itu adalah yang lebih baik. Tapi selama dia belum yughargir, selama itu pula kemungkinan tobat diterima oleh Allah itu selalu ada. Dan hadis ini kan diriwayatkan oleh Ahmad sebanyak 2 kali. Dan ulama lain juga meriwayatkan seperti Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Haisami. Itu menandaskan bahwa mata rantai hadis ini orang-orang yang dapat dipercaya dan bernilai kuat. Ada juga hadis yang mendukungnya, yaitu Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda, innallaha ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, yakbalu taubata abdihi malam yughargir, menerima taubat hambanya selama dia rohnya belum yughargir. Dan hadis yang diriwayatkan oleh Bailamani ini memberi informasi bahwa Rasulullah SAW menyampaikan batasan taubat sampai berapa lama, atau berapa lama antara taubat dengan mati itu. Ternyata sebagian sahabat menyatakan jarak antara taubat dan itu 1 hari, ada juga yang setengah hari, ada pula seperempat hari, ada pula yang tidak terbatas. Yang penting sebelum sampai di tenggorokan. Sebelum sampai di tenggorokan, sebelum melepaskan nyawanya, sebelum melepaskan rohnya. Ya. Jadi esensinya kalau taubat itu ingin diterima, meraih ampunan, maka mesti dilakukan dengan segera. Salah satu faktor yang menyebabkan 4 sahabat itu berdiskusi tentang taubat adalah ada kemungkinan taubat tertolak. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamat taubatu 'alallah, sesungguhnya taubat yang diterima oleh Allah lilladzina ya'maluna su', bagi orang yang berbuat satu kesalahan, bijahalah, dengan kebodohan, summa yatubu, kemudian mereka bertobat, min qarib, dengan segera, waktu dekat, fa ulaika, itulah yatubullah alaihim, Allah menerima taubat mereka, wa kana, dan adalah Allahu Allah aliman, maha tahu, hakiman, maha bijaksana. Walaisatit taubat, bukanlah taubat, lilladina ya'maluna sayyi'at, bagi orang yang berbuat kesalahan yang banyak. Jadi kalau tobat yang diterima mah kalimatnya ya'maluna su, berbuat satu itu satu kesalahan. Tapi kalau tobat yang dimungkinkan ditolak, ya'maluna sayyi'at, ini banyak kesalahannya, jadi beda kalimatnya itu. Ada ya'maluna su, bijahalah, itu mah taubat Allah,
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut, itu laisatit taubat. Kemudian dikatakan ini tubtul an, setelah mendekati maut baru dia mengatakan aku bertobat. Walal ladina yamutuna wa hum kufar, bukan pula tobat yang diterima Allah itu mati dalam keadaan kufur. Ulaika a'tadna lahum adaban alima. Itulah kami sediakan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Dengan demikian, syarat taubat yang diterima oleh Allah berdasar ayat itu, pertama, dosa yang dilakukannya itu karena jahalah, kebodohan. Dan di situ dikatakan satu kesalahan karena menggunakan kalimat su. Jadi ketidaksengajaan dan satu kesalahan. Itu yang bakal mendapat jaminan dari Allah. Kedua, segera tobat dari kesalahan yang dilakukan karena ada kalimat min qorib. Qorib itu waktu dekat. Terus ketiga, tetap mempertahankan keimanan dan kesalehan karena di situ ada aslahah dan iman. Kemudian menjauhi kekufuran. Karena bukan wahum kufar, bukan kekufuran, tapi mempertahankan keimanan. Abul Aliyah yang wafat tahun 90 Hijriah sebagaimana dikutip oleh Al-Qurtubi berpendapat bahwa surat An-Nisa ayat 17-18 tentang taubat ini dapat dibagi pada 3 bagian. Pertama, innamat taubatu 'alallah, yaitu orang mukmin yang taubatnya diterima oleh Allah. Kemudian yang kedua, qala inni tubtul an lilladina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut. Itu orang yang munafik, yang terus-menerus berdosa, baru taubat menjelang akhir hayat. Yang ketiga, walal ladina yamutuna wa hum kufar, yaitu orang yang kafir sampai mati, yang tidak akan mendapat ampunan. Dari 3 kelompok tersebut, hanya mukmin yang dijamin diterima taubatnya. Sedangkan munafik dan kafir, taubatnya terlambat dan tidak akan diterima. Jelas bahwa taubat yang ditolak adalah yang dilakukan dengan sengaja, terus-menerus berulang, kemudian dilakukan sudah terlambat, kemudian mati dalam keadaan kufur. Nah, itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan belum lagi kalau kita perhatikan ayat yang lain, innal ladina kafaru ba'da imanihim sumazdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Sungguhnya orang kafir setelah iman kemudian bertambah kufur, lan tuqbala taubatuhum, maka taubatnya itu tidak akan diterima oleh Allah. Wa ulaika humud dhalimun, mereka itu sudah berbuat dolim. Innal ladina kafaru wa matuhum kufar wa matu wa hum kufar, dan orang kafir mati dalam keadaan kufur. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi, tidak akan diterima tebusannya itu sepenuh bumi dahaban emas. Wala wiftada bihi, walaupun dikorbankan agar Allah menerima taubat, tidak akan diterima. Ulaika adabun alim, ulaika lahum adabun alim, dan mereka itu siksa yang sangat pedih. Wamalahu min nasirin, dan tidak ada yang penolong. Padahal kan selama kita hidup di dunia tidak perlu berkorban emas sebesar langit dan bumi. Ya paling 2,5% lah. Kalau kita punya 100 gram, 2,5 gram diinfakkan sudah memadai. Tapi ya biasanya manusia begitu. Kalau sudah terpepet baru rela berkorban. Tapi kalau tidak terpepet biasa-biasa saja.
Oleh karena itu agar tobat diterima, maka perlu ada proses, ya, dan menyesali perbuatan dan meningkatkan kesadaran itu penting. Karena di situ juga di dalam ayat yang lain, waladina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang berbuat kejahatan, berbuat aniaya pada diri mereka sendiri, dzakarullah, segera zikir kepada Allah. Kemudian fastaghfaru, memohon ampun lidzunubihim, dari perbuatan dosanya. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, dia yakin bahwa tidak ada yang maha pengampun selain Allah. Walam yusiru, dia tidak mengulangi atas ala ma fa'alu, atas apa yang mereka perbuat. Wahum ya'lamun, mereka sadar. Ini pada dasar ayat ini jelas. Taubat itu pertama dzakarullah, zikir dalam arti sadar akan kesalahan serta menyesal perbuatan yang dilakukan. Kemudian fastaghfaru lidzunubihim, memohon ampun dengan segera. Fastaghfaru, karena kenapa dengan segera? Karena setelah dzakarullah pakai fa, langsung, bukan diingkaikeun, bukan dinantikan, bukan ditangguhkan. Apalagi kalau sudah yugorgir atau dekat mati. Wa may yaghfirud dzunuba illallah, penuh harap, optimis akan ampunan. Tapi karena Allah yang memilikinya, agak cemas juga kalau tidak diampuni. Jadi dia optimis diterima, tapi juga khawatir kalau Allah tidak menerima. Jadi ada khauf, ada roja, ada optimis dan pesimisnya. Walam yusiru ala ma fa'alu, dan tidak mengulangi apa yang telah diperbuat. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi yang tobat seperti itu, malam yugorgir, akan diterima oleh Allah. Oleh karena itu, jika ingin diterima tobat, mesti disegerakan. Jabir bin Abdullah juga mendengar ketika Rasul berkhutbah. Faqala ya ayuhan nas, wahai manusia, Rasul bersabda, tubu ilallah, tobatlah kalian kepada Allah dengan segera, qabla an tamutu, sebelum kalian mati. Wabadiru bil a'malis solihah, bersegeralah untuk beramal soleh, qabla antush ghalu, sebelum kamu sibuk. Wasilul ladhi bainakum wa baina rabbikum bikasrati dzikrikum, jalin hubungan baik antara kalian dengan Tuhanmu dengan memperbanyak zikir bagi Allah, lahu, baginya. Wa kasratis shadaqah, dan memperbanyak sedekah. Bisirri fisirri wal alaniyah, baik ketika rahasia maupun ketika terang-terangan. Turjaku watun soru watuh baru watuj baru, kalian akan mendapat rezeki, mendapat pertolongan, mendapat kesuksesan. Jadi oleh karena itu segera, dan tobat itu harus sering. Jadi jangan dinanti-nantikan. Ya Yuhannas tubu ilallah fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah. Hai manusia, tobatlah kepada Allah, sesungguhnya aku tobat dalam satu hari sampai 100 kali, kata Rasul. Padahal kan Rasul mah tidak pernah berbuat dosa, tapi tobat terus menerus. Jadi bukan dosa terus, tobat jarang, tapi seharusnya tobat terus menerus. Tapi jangan melakukan dosa. Dan di dalam ayat diserukan ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Taubat nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum, maka mudah-mudahan Allah mengampuni segala kesalahan kalian. Wa yudhilkum
wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha anhar, dan memasukkan kalian ke surga yang nikmatnya tiada terhenti bagaikan air mengalir, atau min tahtiha anhar. Yauma la yukhzillah an-nabi waladina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaqulun rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi oleh karena itu jangan mengulangi taubat nasuha. Dan seperti ditandaskan pada Ali Imran 1535 tadi kan, walam yusiru ala fa'alu ala ma fa'altu, ala ma fa'alu. Dan Umar bin Khattab mengatakan tubu ilallah taubatan nasuha. Apa itu taubatan nasuha? Ayyadnubal abdu summa yatub fala ya'ud, yaitu orang yang berbuat dosa kemudian segera bertobat dan tidak mengulangi lagi perbuatan dosanya. Samping itu mengganti perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik. Karena wa aqimis shalah tarafain nahar wa julfa minal lail innal hasanat yudhibnas sayiat. Jadi kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Oleh karena itu supaya tobat diterima, ganti perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Innallaha ghafurur rahim. Itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi mereka. Saya kira cukup dulu, insyaallah bersambung. Ghafurallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.